Sebetulnya saya menculik Kang Emil, Mas Ganjar, Prof. Renaud ke Belanda itu karena sebetulnya teman-teman ketiga orang ini banyak yang tidak tahu punya kesamaan jalan hidup. Tiga-tiganya dulu hidupnya susah banget. Menghina. Kayaknya menghina amat ya. Gak apa-apa lah mumpung di Belanda kita buka-bukaan aja. Yang pasti tiga-tiganya pernah jomblo, Mbak. Konsisten Bapak Jomblo Nasional memasukkan pesan-pesan kejombloan dalam setiap perkataan. Kayaknya yang paling susah sih Kang Emil. Dari mukanya masih ada sisa-sisa kesusahan. Iya kan Kang Emil? Susah ya? Iya, karena tinggal susah itu begini, saya kan kelas menengah ya. Ayah ibu saya dosen, hidupnya pas-pasan. Ke Amerika itu ada beasiswa. Beasiswa tapi sebagai peserta magang. Jadi saya itu magang dulu, sekolah, kerja, baru pulang. Nah kembali ke cerita yang tadi, kan saya mengalami culture shock kan. Orang Sunda di Amerika, saya waktu diberhentikan di pekerjaan pertama karena perusahaannya itu kliennya banyak di Indonesia, nggak bayar tahun 97 kan, karena Krismon. Dia bilang, Ridwan, we have to ship you back to Indonesia, dia bilang begitu. Saya bilang emangnya barang kan gitu ya. Akhirnya saya bilang begini, hey bos, buka visa saya nggak mau pulang. Karena di Cengkareng saya udah kayak ada apa dengan cinta, udah dadah-dadah kan. Oh, masa pulang baru 3 bulan kan? Oh, baru 3 bulan? Iya. Enggak, ini pertama istri belum ikut? Belum ikut. Belum ikut, masih Iya, sendirian? masih sendirian. Oke, terus? Nah, pas diberhentikan, saya ngelamar kan. Nah, disitulah saya merasa determinasi hidup ini harus luar biasa di negeri orang. Mau curhat sama siapa, mau tolong sama siapa. Pertama ditolak, Pak. Saya kan lulusan ITB, di Indonesia ITB kan keren. Pas di New York nggak laku, Pak. Hey, Mister, dia bilang, yang kerja di sini hanya lulusan MIT, Harvard, atau Columbia gitu. Saya nggak dengar ITB, pulang lagi. Kedua kali saya ngelamar, karena saya arsitek, yang saya jual kan gambar. Orang Amerika kan terbuka ya, kayak orang Barat. Ini gambar kamu jelek sekali, kok berani-beraninya ngelamar ke saya? Balik lagi gitu kan. Saya bingung kan, akhirnya saya belajar kalau di negeri Barat, percaya diri itu penting. Jadi pas saya ngelamar ketiga, dia tanya, emang kamu bisa komputer kan gitu ya? Tadinya saya mau jawab gini kayak orang Sunda, bisa dikit-dikit gitu ya. Oke gini ya, orang Sunda gini. Iya. Ntar dulu Kang, Tapi- yang orang Sunda siapa di sini angkat tangan? Wow, Oh ada. makanya Saya pada kalau paham. jawab pakai khas Indonesia maksudnya kan sopan. Kalau Indonesia kan kalau bilang saya jagoan kan sombong. Akhirnya saya rubah. Saya bilang, Mister, yang wawancara ya, saya nggak hanya bisa komputer, saya ini mentor di Indonesia. Wis. Gitu. Terpaksa ya. Jadi akhirnya diterima gara-gara Jangan sombong ya. terlihat percaya diri, ternyata penting. Jadi itu kuncinya, harus pede. Kuncinya artinya hidup ini harus menyesuaikan dengan kultur di mana kita hidup. Gitu. Jadi kalau yang lain sombong harus lebih sombong. Enggak, Kang. Tapi sebetulnya saya udah tahu dikit-dikit lah tentang masa kelam, masa susah, Perjuangan. perjuangan. Ini dia kita sudah kumpulkan susahnya Ridwan Kamil ketika masih mahasiswa, kita lihat. Saat kecil, Emil suka menghayal atau berimajinasi. Ia gemar membaca komik dan melihat foto dari berbagai kota di luar negeri. Sejak kecil juga, Ridwan Kamil hidup dalam kesederhanaan. Sarapan hanya dengan menu telur dadar dibagi rata dengan 4 saudara lainnya. Selain aktif di OSIS, Paskibra dan klub sepak bola, Emil selalu masuk dalam ranking 5 besar di kelasnya. Saat kuliah di Amerika Serikat, Ridwan Kamil hidup prihatin. Setiap hari ia hanya makan Chinese food yang murah meriah. Akibatnya berat badannya saat kuliah turun hingga hanya 65 kilo saja. Lulus wisuda S2 dari University of California, Berkeley, Amerika Serikat, Emil wisuda tanpa didampingi anak dan istrinya. Saat menyelesaikan master, IPK-nya terbilang tinggi, yakni 3,9. Padahal ketika S1, Emil hanya menyabet IPK 2,7. Pas 3,9 tepuk tangan tapi 2,7. Artinya masih ada harapan buat adik-adik. Artinya dosen di Indonesia itu galak-galak.
Benar pelit-pelit. Prof? Betul ya Prof, galak-galak ya? Di Amerika mah baik-baik. Jadi sekarang beratnya berapa? Saya 83. Ngaku loh. Makanya kalau lihat foto saya waktu S2 itu ya Ada mirip-mirip. kita fotonya, keluarin dong foto-fotonya. Oh ada. Ada. Nih, ini kayaknya masih S1 nih. Wes. Agak ganteng loh Kang. Agak kan. Agak. Wes, ini yang mana yang kiri kan? Kiri. Nih yang kiri, kita lihat lagi mana tuh. Ini Waktu si wisuda. ini wisuda sebelah kiri kan? Sama teman-teman di sana Amerika. Ya. Apa? Widih. Oke, ini Kang cerita dulu. Jadi waktu istri melahirkan gimana 8,5 bulan? Gini, jadi saya ini jobless, sehingga kalau kerja formal tidak mungkin, maka saya harus ngelamar yang UMR. Ya, UMR-nya itu banyak pilihan kerja di restoran atau ngukur bangunan lah. Akhirnya dapat masih bidang saya kan. Nah, yang menegangkan itu pas saya ke rumah sakit, kamu boleh gratis kalau gajinya di bawah UMR. Saya pas UMR. Padahal kalau melahirkan normal harus bayar 50 juta, 5.000 dolar waktu itu kan. Jadi saya bingung, akhirnya saya melakukan tindakan kriminal yang terpaksa banget ya. Saking desperate-nya. Entar dulu ini direkam, disiarin, ditonton jutaan orang nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Ya udah, lanjut. Survival Ingetin ya. aja. Nggak ada pilihan lagi, jadi saya malam-malam ke kantor, ngambil cek kosong, Aduh, punya bos saya. astagfirullah. Tapi halaman terakhirnya kan, saya tulis bahwa gaji si Ridwan Kamil angkanya di bawah UMR berapa dolar. Saya fotokopi, daftar ke rumah sakit, sambil tegang, takut si resepsi telepon bos saya kan, bener nggak segini, wah saya bisa tangkap polisi. Tapi alhamdulillah pas dicek, sekian detik, wah udah keringetan kan. Ya kamu boleh masuk. Nah alhamdulillah akhirnya istri saya melahirkan, karena masuk kategori miskin kota di New York, jadi gratis. Gratis. Jadi saya nggak usah bayar 5.000 dolar, uang yang saya tidak punya, dikasih susu, dikasih biskuit, dan lain-lain gitu. Gitu ya. Tapi saya nggak percaya kalau Kang Emil yang cerita. Saya nanya langsung ke istri Kang Emil. Boleh. Kita lihat apa kata istri Kang Emil berikut ini. Pada waktu pindahan, orang lain kan misalnya nyewa van untuk pindah, kita tuh enggak diketeng gitu ya. Jadi kita cuma bawa koper gitu ya. Terus yang namanya TV kita angkut sendiri. Terus dulu tuh hanya punya satu panci. Satu panci itu saya pakai untuk macam-macam. Dari mulai bikin nasi, goreng telur, bikin sup, semua satu itu. Betul, kita nggak punya uang banyak, jadi kita belilah seperti ada Home Depot, itu ada tempat untuk pembelian barang-barang yang harus dibikin sendiri. Jadi cuma misalnya tripleknya aja gitu ya, pakunya aja, segala macam kita beli, Kang Emil bikin sendiri rak TV-nya. Terus kemudian meja makan bikin sendiri. Terus tahu nggak, tempat tidur kita itu kasurnya adalah kasur angin. Yang dipompa dulu. Yang saya dengan setiap hari bikin menu gitu ya. Dan sebetulnya kalau saya sih senang zaman dulu makanan saya kepake gitu ya. Jadi tiap hari dia kan bekal ya. Pernah ada saudara saya datang. Mereka kaget. Tinggalnya di sini, Emil sama Lia. Iya. Aduh, lihat meja tamunya ya, itu dari kardus, itu dari kardus. Bener kan ya? Makanya ya pesannya ya, ini pesan penting nih. Pilih istri yang mau berjuang dari bawah. Wes. Itu pesannya. Sekali lagi selalu konsisten soal perjodohan. Ridwan Kamil, kita kasih tepuk tangan. Thank you Kang Emil. Saya mau cerita-cerita, saya mau berpindah ke Prof. Renald. Iya. Prof. Renald sebetulnya ada kenangan khusus dengan Belanda karena ayah pernah bekerja di perusahaan Belanda Ya, dan berhenti juga karena orang Belanda. ya. Jadi pada waktu itu dulu kan kalau zaman Belanda itu orang-orang kita yang kelas menengah memang kerjanya sama perusahaan-perusahaan Belanda. Nah begitu Belandanya pergi, apalagi orang kapal kan, kalau orang kapal setelah itu bingung ya, kapalnya nggak ada atau Belandanya udah nggak ada, dia kerja dengan orang Indonesia juga agak susah saat itu dan pekerjaan susah. Dan disitulah kemudian saya melihat satu persatu rumah saya makin lama makin sepi gitu. Barangnya berkurang satu persatu. Ya. Dijualin? Dijualin. Nah dari situlah saya berpikir saya suatu ketika tidak mau lagi seperti itu. Kasihan anak-anak yang orang tuanya tidak bekerja. Maka selama kita punya tenaga, kita harus bekerja sekuat tenaga.
Kasihan anak-anak kita yang menyaksikan situasi seperti itu, sangat menderita sekali. Apalagi kalau geluduk bunyi itu ya, petir berbunyi seperti itu, rasa takut orang tua kita kan belum pulang, masih mencari nafkah. Kemudian di rumah kita dengar seperti itu, kita berlima di rumah, hanya berpeluk-pelukan, tiba-tiba lampu mati, dan kemudian hanya ada ketakutan saja, makan tidak ada saat itu. Tapi saya pikir itu zaman yang harus dihadapi oleh setiap orang. Apalagi rumusnya? Puasa Senin Kamis. Apalagi rumusnya? Sholat tahajud. Apalagi rumusnya? Kamu minta maaf sama ibu.